journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, penutupan Anda. Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Maaf, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar Radio Al-Furqan, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan hidayah dan karunia dan nikmat kepada kita semuanya. Melanjutkan kajian yang telah lalu, masih dalam pembahasan yaitu sunnah-sunnah makan dan juga minum. Hal-hal yang disunnahkan oleh Nabi SAW yang berkaitan dengan makan dan minum. Sekarang kita lanjutkan, yaitu masuk dalam sunnah yang ke-6. Sunnah yang ke-6 yang berkaitan dengan makan dan minum. Di sini dijelaskan oleh penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Al-aqlu bisalasi asabi
makan dengan 3 jari. Makan menggunakan 3 jari. Ini adalah sunnah dari Nabi SAW ketika makan. Jadi ketika makan, maka apa sunnahnya? Menggunakan 3 jari. Dia menggunakan jari dan menggunakan apa? 3 jari. Wa sunnatu ayyakula bisalasi asabi. Dan sunnahnya supaya makan dengan 3 jari. Wa hadza fi ma yuhmalu bisalasi asabi katamri masalan. Dan ini apabila bisa digunakan atau bisa menggunakannya dengan 3 jari seperti kurma dan juga yang semisalnya. Jadi sunahnya ketika makan apapun saja makanannya, maka kalau bisa sunahnya adalah memakan atau mengambilnya dan memasukkannya ke mulut dengan 3 jari, menggunakan 3 jari. Ini apa menunjukkan tentang nanti akan dijelaskan tawaduknya kita di dalam makan. Kita enggak berlebih-lebihan ketika makan. Kita tidak tergesa-gesa ketika makan. Tapi apa? Kita mengambilnya sedikit demi sedikit. Tidak terlalu banyak dalam mengambil makanan. Tapi apa? Sederhana dalam mengambil makanan. Dan ini adalah apabila makanan tadi bisa diambil dengan 3 jari. Semisal apa? Kurma. Kurma bisa kita mengambilnya dengan 3 jari. Kemudian apa? Kita masukkan ke mulut. Atau misalnya buah-buahan. Buah-buahan yang sudah dikupas kulitnya, sudah dipotong-potong, mungkin bisa diambil dengan 3 jari. Atau misalnya kacang-kacangan, atau kue, atau roti, atau semisalnya yang bisa mengambilnya dengan 3 jari, maka apa sunnahnya itu mengambilnya atau memakannya dengan 3 jari. Jadi sunnahnya ketika makan adalah apa? Dengan jari-jari langsung. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Seandainya makan dengan sendok, ataukah dengan garpu, ataukah dengan sumpit, atau dengan yang lainnya, boleh-boleh saja. Tidak mengapa. Tapi lebih sunnahnya adalah dengan jari langsung dan menggunakannya dengan 3 jari. Wa yadullu alaihi, dan dalil tentang masalah ini hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bisalasi asabi wa yal'aqu yadahu qabla ayyamsahaha. Hadis rawahu Muslim. Itu hadisnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbiasa makan bisalasi asabi dengan 3 jari. Wayal aku yadahu, dan menjilat tangannya qabla ayyam sahaha, sebelum mencucinya, sebelum membersihkannya, sebelum mengusapnya dengan tisu ataukah dengan kain atau dengan air atau yang semisalnya. Di dalam hadis ini ada sunnah dari Nabi SAW bahwasanya yang sering dilakukan oleh Nabi SAW, dan Nabi adalah uswatun hasanah, suri tauladan kita, yang mana kita seharusnya mengikuti jejaknya Nabi, mengikuti perbuatannya Nabi SAW ketika makan dan juga yang lainnya. Ketika Nabi makan, maka makannya dengan 3 jari. Makanya dengan 3 jari. Ini apabila yang bisa dimakan dengan 3 jari, dari kurma atau buah-buahan yang kecil, atau kacang-kacangan atau yang semisalnya. Kemudian Nabi SAW setelah makan, yal'aqu yadahu, menjilat tangannya, menjilatkan tangannya di mulutnya,
qabla ayyam sahaha, sebelum Nabi ini mengusapkannya dengan air atau membersihkannya dengan air. Qala Syekhuna rahimahullah fi Sarhi Riyadhis Shalihin, berkata guru kami rahimahullah yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam Sarah Riyadhus Shalihin, yanbahi lil insani ayyakula bisalasi asabi, seharusnya selayaknya bagi manusia itu memakan dengan 3 jari. Jari apa saja? Yang pertama al-wusta, jari tengah, ya jari tengah ini. Kemudian as-sababah, jari telunjuknya. Kemudian al-ibham, yaitu ibu jari. Jadi memakannya dengan 3 jari, itu jari tengah, ya kemudian jari telunjuk, kemudian al-ibham dengan ibu jari. Jadi mengambilnya ya dengan 3 jari, entah itu makanan, kurma atau yang semisalnya. Lianna dzalika adallu ala adami sarrihi. Dan hal itu lebih menunjukkan bahwasanya apa, dia ini enggak rakus, enggak tamak dengan makanan. Jadi orang ya ketika dia mengambil makan dengan 3 jari, itu apa menunjukkan bahwasanya apa, dia tuh sederhana dalam makan, tidak rakus dalam makan, ya tidak tamak dalam makan, tidak berlebihan ketika mengambil makanan. Jadi apa? Sederhana. Jadi tidak tamak, tidak rakus dengan makan. Kalau dia mengambilnya langsung ya dengan 1 tangannya atau 2 tangannya dikerawuk semuanya. Itu apa? Seakan-akan apa? Dia rakus, dia berlebihan, dia tamak ya dengan makanan. Ya, dia ini apa? Berlomba-lomba untuk mencari makanan. Tapi kalau dia mengambilnya dengan 3 jarinya, bahwasanya apa, dia ini lebih santai, lebih biasa, lebih sederhana ya dalam mengambil makanan. Wa dallu ala tawadhu'i, dan lebih menunjukkan tentang apa? Tawadhu, rendah hatinya dia. Jadi orang ketika makan dengan 3 jari, menunjukkan apa, ini apa, orang yang tawadhu, ya orang yang rendah hati, enggak sombong, ya enggak berlebihan ya ketika mengambil makanan. Walakin hadza fi ta'ami alladhi yakfi fihi salasu asabi. Akan tapi ini dalam makanan yang cukup, yang bisa diambil dengan 3 jari. Jadi ini adalah khusus ya dengan makanan yang bisa diambil dengan 3 jari. Ya entah itu kurma atau kacang-kacangan atau kue atau roti atau buah-buahan yang sudah dipotong-potong atau semisalnya, itu apa bisa ya diambil dengan 3 jari. Amma at-ta'amu alladhi la yakfi fihi salasu asabi mislu al-aruj fala ba'sa bi an ta'kula bi aksar. Adapun makanan yang enggak bisa, enggak cukup diambil dengan 3 jari, ya semisal nasi, maka apa, tidak mengapa mengambilnya lebih dari 3 jari. Di seandainya ada makanan, entah itu makanan yang besar ya atau yang kecil-kecil, tapi enggak bisa diambil dengan 3 jarinya, ya semisal nasi ya atau jagung ya atau yang lain, nggak bisa diambil ya dengan 3 jari, maka apa, boleh ya dia mengambilnya dengan 3 jari lebih, 4 jari atau 5 jari ya sesuai dengan kondisi makanannya, ya sesuai dengan kondisi makanannya. Kalau makanan itu kacang-kacangan kecil-kecilan, ya kacang tanah, kacang mentih, dia ngambilnya 1 gini langsung, maka apa, termasuk berlebihan. Orang yang sombong, orang yang tamak dengan makanan, cukuplah mengambil ya dengan 3 jarinya saja. Tapi seandainya itu nasi, itu nggak bisa diambil di ini, ya bisa mungkin apa, ya tamatnya sedikit, ya mengambilnya apa dengan 5 jari, ya maka apa itu tidak mengapa, ya sesuai dengan keadaan makanannya. Lakin as-say'ul ladzi takfi fihi al-asabi as-salasa yaqtasiru 'alaiha
Fa inna hadza sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi sesuatu yang cukup dengan 3 jari saja, maka apa? Cukup dengan 3 jari. Karena ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada makanan yang bisa ya diambil dengan 3 jari, maka cukupkan mengambilnya apa? Dengan 3 jari, jangan lebih. Karena ini adalah sunnah Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tadruna fi ayyatil barakah. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak mengetahui di mana barokah itu. Ini penjelasan tentang hadis yang kemarin sudah kita baca. Bahwasanya orang yang makan itu apa? Seharusnya dia membersihkan semua makanan yang ada di situ. Dia harus menjilat makanannya. Kalau ada yang jatuh di tanah, maka apa? Dibersihkan kemudian dimakan. Kalau ada yang tersisa di piring tadi atau di mangkoknya dari nasi atau dari lauk atau dari yang lain, maka apa? Harus dibersihkan semuanya. Karena apa? La tadruna fi ayatil barakah. Kalian itu gak akan mengetahui di mana yang ada barokahnya. Bisa jadi yang jatuh itu yang ada barokahnya. Bisa jadi yang ada di piring itu yang ada barokahnya. Bisa jadi yang nempel di jari itu ada barokahnya. Sini dijelaskan maknahu wallahu a'lam. Maknanya wallahu a'lam, anna ta'ama alladhi yakhduruhu al-insanu fihi barakatun. Bahwasanya makanan yang dihidangkan oleh manusia itu ada barokahnya. Di makanan yang kita hadapkan untuk dimakan, yang kita santap setiap makanan setiap hari itu ya ada barokahnya. Yang makan nasi ada barokahnya, makan singkong juga ada barokahnya, makan jagung juga ada barokahnya, makan mie juga ada barokahnya. Makan yang kita santap sehari-hari, yang kita sediakan untuk kita makan sehari-hari itu ada barokahnya. Wala yadri anna tilkal baraka fima akalahu. Dan kita nggak mengetahui bahwasanya barokah itu bisa jadi yang sudah kita makan. Bisa jadi barokahnya sudah masuk ke perut. Aw fima baqiya ala asabihi. Atau ada kalanya barokahnya tersisa di jari-jari kita. Ya, ada kalanya apa? Barokahnya nempel di jari-jari kita. Sisi sana, sisi sayuran yang ada di tangan itu bisa jadi itu yang ada barokahnya. Makanya apa? Harus dijilat, harus kita bersihkan pakai mulut kita. Au fima baqiya fi asfalil qas'ati, atau yang tersisa di bawah piring tadi. Yang tersisa di piring tadi bisa jadi itu yang ada barokahnya. Au fil luqmati as-saqitah, atau di suapan yang jatuh. Ya, di sisa-sisa yang jatuh itu yang ada barokahnya. Jadi kita makan kemudian jatuhlah satu butir beras atau butir nasi atau butir jagung, iya, satu potong dari lauk itu yang ada barokahnya. Fayan bahi ayyuhafidhu ala hadza kullih, maka seharusnya selayaknya bagi kita untuk menjaga ini semuanya. Jadi kita harus menjaga makanan semuanya sampai habis, kita mau makannya sampai habis. Bisa jadi yang ada barokah yang ada di jari-jari. Bisa jadi yang ada barokahnya itu yang tersisa di piring. Bisa jadi yang ada barokahnya itu yang jatuh. Makanya apa? Kita ambil semuanya, kita makan semuanya sampai habis. Tujuannya litahsulal barokah. Ya, supaya mendapatkan barokah ya dari makanan tersebut. Karena orang ketika makan dia nggak mengetahui makanan mana yang ada barokahnya. Makanya apa? Harus dihabiskan semuanya. Jika ada yang jatuh kita ambil, kita makan. Jika ada yang nempel di jari-jari kita habiskan semuanya. Ya, ketika ada yang tersisa di piring, ya di samping-samping piringnya tadi, maka apa? Kita habiskan semuanya. Bisa jadi itu yang ada barokahnya. Wa aslul barakah aziyadah.
Dan asal makna barokah adalah aziyadah, tambahan, tumbuh menjadi besar. Wasubutul khair, dan tetapnya suatu kebaikan. Wal imta'u bihi, dan juga nikmat di dalamnya, karunia di dalamnya. Itu makna al-barakah. Jadi asal barakah itu apa maknanya? Bertambah, tumbuh menjadi besar. Di situ ada kebaikannya, ya di situ ada fadilahnya, di situ ada karunianya, di situ ada nikmatnya. Wal muradu huna wallahu a'lam, dan yang dimaksudkan di sini wallahu a'lam ma yahsulu bihi at-tahdiyah, apa yang mendapatkan di dalamnya ya dari nutrisi, dari vitamin, ya dari asupan-asupan yang baik. Ya, jadi kita memakan makanan yang ada barokahnya itu apa? Bisa jadi itu yang ada nutrisinya. Ya di situ ada asupannya, ada vitaminnya, ada kebaikan di dalamnya. Ada kebaikan apa yang bermanfaat bagi badan kita, bagi kesehatan kita. Wa taslamu akibatuhu min adza, dan akibatnya akan selamat dari gangguan. Orang makan ketika mendapatkan barokah, maka makanan tadi menyelamatkan dia dari gangguan. Dia nggak sakit, ya dia nggak akan flu, nggak akan batuk misalnya, ya dia akan selamat dari racun ini, dia akan selamat dari virus ini ketika dia makan sesuatu. Ya, ketika makan namanya makanan, itulah asupan ya untuk badan kita semuanya. Makanya orang sakit itu apa disuruh untuk banyak makan, untuk menjaga apa kesehatan dia, ya untuk menjaga ya badan dia ya supaya nggak gampang ya terserang oleh penyakit. Makanya ketika makan harus dihabiskan. Bisa jadi itu yang ada barokahnya. Dengan barokah kita mendapatkan vitamin. Dengan barokah tadi, ya kita mendapatkan asupan-asupan yang bergizi, ya di badan kita. Ya dengan makan tadi kita akan mendapatkan yaitu nutrisi yang baik, ya untuk kekebalan tubuh kita. Dan ketika kita makan, ya apa akibatnya nanti kita akan selamat dari penyakit. Ya kita akan selamat dari mara bahaya yang menyerang tubuh kita. Wa yuqawwi ala ta'atillahi ta'ala wa ghairi dzalika, dan menguatkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga yang lainnya. Dengan makan yang berbarokah, maka apa? Kita akan semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kuat untuk mengamalkan amal yang saleh. Ya, kita bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makan bisa sholat, ya bisa berpuasa, ya bisa untuk sholatul lail, bisa untuk qiyamul lail. Ya makanya apa? Barokah dari makan sahur itu apa? Ada barokahnya. Orang makan sahur itu ada barokahnya. Ya barokahnya apa? Di antaranya apa? Supaya kuat, ya untuk berpuasa, ya di siang harinya, untuk menjaga badannya apa? Supaya nggak sakit. Menjaga badannya apa? Supaya kuat untuk menjalankan ibadah puasa lillahi ta'ala. Jadi orang yang makan, maka apa? Ada barokahnya menjaga badannya, yang menyelamatkan badannya dari mara bahaya dan mendapatkan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lanjutkan yang ketujuh. Ya, di antara sunnah-sunnah dalam makan, at-tanafusu kharijal ina'i salasan. Nafas di luar bejana salasan sebanyak 3 kali. Jadi bernafas kharijal ina, di luar bejana, bukan di dalam bejana, bukan saat minum. Tapi apa? Bernafasnya di luar bejana salasan sebanyak 3 kali. Minas sunnati surubul ina'i ala salasi dafa'atin wa tanafusu ba'da kulli wahidatin. Minas sunnah, di antara sunnah dari Nabi SAW,
minum dari bejana dengan 3 kali minuman dan bernafas setelah itu ba'da kulli wahidatin, dan bernafas pada setiap kalinya, pada setiap kali setelah minum atau sebelum minum. Jadi di antara sunnah dari Nabi SAW adalah meminum dari bejana, entah minum air, minum susu, minum jus, atau minum yang lain. Itu apa? Salasi dafaatin. Ya, salasi dafaatin, 3 kali minum. Ya, 3 kali minum. Dan bernafas, ya pada setiap kalinya. Misalnya apa? Ketika mau minum, bernafas dulu. Ya, kemudian minum beberapa teguk. Ya, kemudian apa? Setelah itu selesai, menjauhkan bejananya dari mulutnya. Kemudian bernafas. Kemudian mengambil air minum lagi, atau melanjutkan minum lagi yang kedua kalinya. Setelah itu apa? Melepaskannya lagi. Kemudian bernafas. Kemudian melanjutkan yang ketiga kalinya untuk minum. Ya, kemudian melepaskannya lagi untuk bernafas. Jadi disunahkan ya ketika minum adalah minum 3 kali minuman dan diselang-selangi dengan nafas. Jadi nafasnya bukan saat ketika minum, tapi apa? Di luar minum. Jadi contohnya ketika mau minum, maka ambillah segelas dari air, ya kemudian kita dekatkan untuk minum. Setelah minum beberapa teguk, ya geluk-geluk, kemudian apa? Lepaskan kembali untuk bernafas. Kemudian minum lagi beberapa teguk, ya kemudian itu habis itu lepaskan lagi untuk bernafas. Kemudian ulangi lagi, minum yang ketiga kalinya. Ini adalah sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadullu alaihi, dan dalil tentang masalah ini hadis Anas radhiyallahu anhu qala. Itu hadisnya Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi sarabi salasan. Hadisnya Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW itu yatanafasu fis sarab, bernafas ya dalam minum salasan 3 kali. Jadi ketika minum itu apa? Nabi ini minumnya 3 kali kemudian diselang-selangi dengan nafas. Wa yaqul, dan Nabi mengatakan innahu arwa wa abra'u wa amra. Bahwasanya minum tadi dengan 3 kali tadi arwa, ya lebih nyaman, ya lebih melepaskan dahaga, lebih fresh, ya lebih enak. Wa abra'u, dan juga apa? Lebih selamat. Wa amra'u, dan juga apa? Lebih mudah untuk turun makanannya, yang lebih gampang untuk turun. Jadi Nabi SAW ketika minum itu apa? Minumnya sebanyak 3 kali dan disela-selai dengan bernafas ya setelah minum. Kalau Nabi mengatakan dengan melakukan hal itu maka itu lebih arwah. Nah, lebih nyaman, lebih fresh, lebih menghilangkan dahaga. Wa abra, ya lebih selamat, lebih menyenangkan. Wa amra, dan juga lebih mudah mengalir di tenggorokan, lebih mudah air itu turun ke dalam perut. Nah, qala Anas radhiyallahu anhu, Anas perawi hadis ini mengatakan, fa ana atanafasu fis sarabi salasan, maka saya ya bernafas di minuman tadi sebanyak 3 kali karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayati Abi Dawud ahna, dan riwayat Abu Dawud itu lebih ahna, ya lebih enak, lebih nyaman, badal sebagai ganti dari ucapan arwa. Wal maksud minat tanafusi fil ina'i, dan maksudnya dari bernafas dalam bejana
At-tanafusu asna'a surbihi lil ina'i. Itu bernafas ketika minum di dalam bejana. Bima'na annahu yatanafasu kharijal ina. Maknanya dia ini bernafas di luar bejana. Jadi bernafasnya apa? Bukan ketika minum. Bukan ketika mendekatkan gelasnya ke mulutnya. Tapi apa? Di luar bejana. Jadi apa? Ketika mengambil air, kemudian minum beberapa tegukan. Ya setelah itu, ya dijauhkan dari mulutnya. Kemudian bernafas, mengambil nafas. Setelah itu, ya yang kedua kalinya minum lagi yang kedua kalinya. Ya kemudian menjauhkan bejana ya dari mulutnya untuk bernafas yang kedua kalinya. Setelah itu meminum lagi yang ketiga kalinya. Ini adalah sunnah dari Nabi SAW. Jadi bernafasnya bukan di dalam bejana, bukan saat minum, bukan ketika bejana dekat dengan mulutnya. Tapi apa? Ketika selesai dari minum. Jadi menjauhkan bejananya dari mulutnya. Lianna tanafusa fil ina'i makruhun. Ya, karena bernafas di dalam bejana itu hukumnya makruh. Iya, jadi bernafas di dalam bejana itu enggak boleh. Hukumnya makruh, dibenci dalam syariat Islam. Li hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu fi sahihain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sariba ahadukum fala yatanaffas fil ina'i. Sebagaimana hadisnya Abi Qatadah radhiyallahu anhu ya dalam sahihain Bukhari dan Muslim, bahwasanya dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, idza sariba ahadukum, apabila salah satu di antara kalian minum, fala yatanaffas fil ina, maka janganlah bernafas di dalam bejana. Enggak boleh bernafas di dalam gelas, enggak boleh bernafas di dalam botol. Jadi ketika minum enggak boleh bernafas ya ketika di dalam minum tadi, ketika di dalam bejana. Jadi bernafas dalam bejana, dalam gelas itu apa? Tidak diperbolehkan. Hukumnya apa? Makruh. Banyak alasannya disebut oleh para ulama. Alasan yang pertama apa? Bisa menjijikkan orang yang minum setelahnya. Ya, ketika kita minum, ya kemudian bernafas di bejana tadi, ya bisa jadi orang yang lain yang akan mengambil minuman tadi, gelas tadi akan merasa apa? Jijik. Ya bisa mengganggu orang lain. Bisa jadi orang lain apa nggak mau mengambil bekas air minumnya atau gelasnya tadi. Nah, yang bisa apa? Bisa mengganggu orang lain, bisa menjijikkan orang lain. Ya kalau bisa mengganggu orang lain, menjijikkan orang lain, maka bisa jadi apa? Itu hukumnya haram. Karena kita ini nggak boleh untuk mengganggu orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Ya alasan yang kedua, ya karena apa? Bisa jadi kalau kita bernafas ya di dalam gelas atau botol atau yang semisalnya, ya bisa apa? Merubah keadaan airnya. Ya bisa merubah keadaan airnya. Karena apa? Kalau kita ini bernafas dalam bejana, maka bisa jadi apa? Nafas kita tadi akan masuk di bejana tadi. Ya, merubah baunya. Ya, kalau sebelumnya kita misalnya apa? Sebelumnya kita makan makanan yang berbau misalnya, ya makan jengkol, ya makan ikan atau makan apa, kemudian bernafas itu apa? Ya nanti baunya di gelas itu. Ya enggak enak. Ya akan membuat bau yang ada di gelas, akan merubah keadaan airnya. Bukan menjadi najis, bukan. Dia apa? Bisa merubah keadaan air, bisa jadi apa? Kemasukan penyakit. Namanya nafas orang bisa jadi apa? Membawa penyakit. Yang bisa, nanti bisa mengganggu orang lain. Bisa jadi ketika dia bernafas di dalam bejana, ya keluarlah kotoran dari apa? Hidungnya. Ya bisa apa? Bisa mengotori air. Maka seperti ini apa? Tidak diperbolehkan. Atau bisa keluar lendirnya, ya ingusnya, apalagi kalau dia sedang pilek. Ya, maka apa? Bisa mengganggu ya keadaan airnya, bisa merubah keadaan airnya karena sebab nafasnya tadi. Kemudian yang ketiga, karena apa? Menyerupai dengan hewan.
Hewan itu apa? Ketika makan atau minum, ya dia apa? Selalu menundukkan mulutnya ke makanan dan nggak akan mengangkat kecuali apa? Selesai dari makannya. Ya, kecuali apa? Dia sudah kenyang. Ya, dia sudah nggak haus lagi. Ya, baru mengangkat kepalanya. Lihat aja sapi atau kambing atau ayam. Ya, ketika makan itu apa? Selalu menundukkan itunya kepalanya di makanan tadi. Gak akan mengangkat kepalanya sampai apa? Dia kenyang. Sampai hilang hausnya. Ya, baru apa? Dia mengangkat kepalanya. Dan kita apa? Tidak diperbolehkan untuk menyerupai dengan hewan. Dan lebih lagi kalau dia meniup makanan. Ini nafas saja itu nggak boleh, apalagi apa? Meniup. Ini apa? Tidak diperbolehkan. Seandainya makanan tadi itu ada kotoran, maka apa? Jangan ditiup. Ya, ambillah dengan tangan. Ambillah dengan tangan. Atau seandainya makanan itu masih panas, ya maka biarkan saja dulu. Ya, dinginkan. Ya, dinginkan. Ya, sabarlah sebentar. Jangan tergesa-gesa. Ya, karena tergesa-gesa apa termasuk dari setan. Dan juga ya sabar menunggu ya sampai apa agak dingin. Ya, baru apa bisa dimakan. Ya, kalau makan dalam keadaan panas kan bisa menyakitkan. Ya, dan juga nggak akan merasakan lezatnya makanan. Kalau terlalu panas, ya bisa merusak gigi, merusak mulut, dan juga yang semisalnya. Nah, kecuali apa? Kalau ada hajat. Ya, kalau ada hajat itu yang kebutuhan yang mendesak, maka maka diperbolehkan untuk meniup makanan. Yang misalnya apa? Dia tergesa-gesa, ya karena apa? Dia mau ketinggalan rombongan, dia cepat harus menghabiskan makanan dan makanannya itu masih panas, maka para ulama mengatakan itu apa? Tidak mengapa. Tapi seandainya dia nggak tergesa-gesa dan makanya masih panas, maka apa? Tunggu sebentar, ya sampai dia dingin. Bersabarlah sebentar dan jangan memakan dalam keadaan panas. Nah, jadi apa? Tidak diperbolehkan untuk meniup makanan. Jadi maksudnya apa di sini? Bernafas di sini dan bernafas di luar gelas, ya di luar bejana. Jadi bernafasnya di luar bejana, bukan di dalam bejana. Kalau dalam bejana itu hukumnya tidak boleh, hukumnya makruh, dimakruhkan oleh para ulama. Karena apa? Ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam arwa min ar-ri ay aksaru rayyan. Aksaru rayyan. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam arwa itu apa? Dari kata ri, itu aksaru rayyan, ya lebih banyak enaknya, ya lebih mantap, ya lebih menghilangkan dahaga, ya lebih seger, lebih enak ketika diminum. Wa amra wa abra'u mahmuzani, dan kata amra dan abra itu mahmuzani, fi'il mahmuz, yaitu yang ada hamzanya. Wa makna abra'u ay abra'u min alamil atas. Dan makna abra itu apa? Lebih menyembuhkan dari penyakit haus. Jadi lebih ya cepat menghilangkan ya penyakit haus, lebih enak ketika minum, lebih menghilangkan dahaga. Wakila abra, dan ada yang mengatakan abra maknanya ay aslamu min maradin au ada yakhsulu bisababi sarabi fi nafasin wahidin, lebih selamat dari sakit atau gangguan yang mana mendapatkan dari sebab minum dari satu nafas. Jadi kalau orang itu minum dengan satu nafas, maka biasanya apa? Dia tersedak atau bisa sakit tenggorokannya atau ada gangguan di tenggorokannya. Ya, kalau dia minum dengan dibagi 3 kali nafas di sebelumnya, maka apa? Itu lebih selamat dari penyakit, ya lebih selamat dari gangguan,
ya daripada dia minum dengan satu nafas sekaligus. Wa makna amra'u, dan makna amra ai ajmalu insyahon, yaitu ya lebih bagus, lebih indah alirannya. Jadi lebih indah mengalirnya makanan ke dalam tenggorokan. Jadi orang minum itu makanan minumnya akan turun ya dari tenggorokan ke perut. Ya sehingga kalau minumnya itu sekali minum kemudian dilepas lagi bernafas, kemudian minum lagi, kemudian dilepas lagi untuk bernafas, kemudian minum lagi. Ya, maka apa? Itu lebih enak turunnya di tenggorokan. Lebih enak turunnya dan juga apa? Lebih santai, lebih mudah turunnya ke perut. Ya sebagaimana orang ketika dia berbuka puasa, ya langsung dia minum langsung satu gelas sekali nafas kuluk, ya langsung biasanya apa? Sakit tenggorokan itu. Ya bahkan apa? Sakit di perut. Ya tapi kalau dia minum sedikit demi sedikit, ya minum kemudian bernafas dulu, minum lagi bernafas dulu, maka apa? Turunnya di tenggorokan itu apa? Enak, nggak kaget turunnya. Dapat sedikit demi sedikit, ya maka itu lebih mudah untuk turun, lebih indah alirannya. Nah, wallahu a'lam. Kemudian yang kedelapan, di antara sunnah-sunnah ya ketika makan dan juga minum, hamidallaha ta'ala ba'da ta'ami, memuji Allah Subhanahu wa taala setelah makan. Jadi yang kedelapan di antara sunnah-sunnah ketika makan dan juga minum adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, membaca alhamdulillah setelah makan. Jadi setelah makan membaca alhamdulillah. Ya setelah minum membaca hamdallah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yadullu ala hadhihi sunnah, dan menunjukkan tentang masalah sunnah ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarda 'anil abdi ayyakulal aklata fayahmadahu 'alaiha aw yasraba sarbata fayahmadahu 'alaiha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridha, Allah Subhanahu wa taala senang, Allah Subhanahu wa taala merasa puas dari seorang hamba ayyakulal aklata, dia makan sekali makan, makan pagi, sekali makan pagi, atau sekali makan siang, atau sekali dia makan sore, fayahmaduhu 'alaiha, lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada dia. Ketika habis makan dia membaca alhamdulillah. Habis makan pagi, sarapan pagi membaca alhamdulillah, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, ia sudah diberi makan pagi hari ini. Kemudian ketika makan siang, habis makan siang membaca alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala bisa makan siang. Ya, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat makan siang, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kelezatan makan siang. Ya, kemudian ketika dia makan sore, ya makan sore membaca alhamdulillah. Setelah makan membaca alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Masih dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan malam. Ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang itu apa enggak bisa makan, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya enggak bisa makan. Ada kalanya sakit, iya, dia dihalangi oleh dokter mengatakan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Atau ketika dia makan dia akan muntah. Iya, atau ketika dia makan seperti ini, seperti itu, dia akan alergi, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, atau apa, dia nggak punya makanan karena kemiskinannya, karena kefakirannya. Ataukah dia di penjara, ditahan untuk makan dan juga minum. Dan lalu kita dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu rizki, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita semuanya untuk bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Au yasraba sarbata fayahmaduhu 'alaiha, atau dia minum sekali minum lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia membaca alhamdulillah setelah minum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa ta'ammal anna hamdakallah ba'da surbi awil akli yardallahu ta'ala min fawqi sab'i samawatin. Dan renungkan dalam hadis ini bahwasanya pujian Anda kepada Allah Subhanahu wa taala setelah minum dan setelah makan, Allah Subhanahu wa taala ridha dari langit yang ke-7. Ya bayangkan, pikirkan kita membaca alhamdulillah setelah makan, alhamdulillah setelah minum, Allah Subhanahu wa taala itu senang. Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ridha, merasa puas dari langit yang ke-7. Banyak kita alhamdulillah menembus langit yang ke-7, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, senangnya Allah Subhanahu wa taala ya dengan seorang hamba. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang mudah. Ya, sesuatu yang gampang, ya bisa dicari dengan sesuatu yang biasa, yang mudah. Tinggal memuji Allah Subhanahu wa taala, tinggal memuji Allah Subhanahu wa taala setelah makan, setelah minum, maka apa? Allah Subhanahu wa taala sudah ridha, sudah senang ya kepada kita semuanya yang membaca pujian kepada Allah Subhanahu wa taala setelah makan atau setelah minum. Fa'adim syukrahu ala ni'amihi, maka lanjutkan terus menerus setelah bersyukur atas nikmatnya. Wa hamidhu ala fadlihi, dan pujilah Allah Subhanahu wa taala atas fadilahnya. Litakuna mimman istafahumullahu biqaulihi wa qalilum min ibadiyas sakur. Supaya kita ini termasuk orang-orang yang mendapatkan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang pilihannya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa qalilum min ibadiyas sakur, sedikit sekali orang dari hamba-hamba ini yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita ini memuji Allah Subhanahu wa taala setelah makan, dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala setelah minum, bisa jadi apa? Kita termasuk golongan ini. Golongan ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hamba-hambanya sedikit, yang termasuk hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk hamba-hambanya yang sangat sedikit sekali. Ya, dari hamba-hambanya, ya, dari hamba-hamba yang sangat banyak sekali, ya kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit sekali. Ya, banyak orang yang kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang itu apa? Enggak perhatian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ini memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi apa? Kita termasuk di antara hamba-hamba yang sedikit ini yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walil hamdi syiyahun mutanawwi'atun. Dan untuk pujian Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala atau bacaan alhamdulillah itu ada bentuk yang bermacam-macam. Minha diantaranya al-alif, alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi hayra makfiyin wala muwadda'in wala mustahnan anhu rabbana. Ini bentuk yang pertama dari bentuk bacaan memuji Allah Subhanahu wa taala setelah makan. Jadi membaca alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fi ghairu makfiyin wala muwadda'in wala mustahnan anhu rabbana. Alhamdulillahi katsiran, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Tayyiban, yang baik. Mubarakan fi, yang berbarakah di dalamnya. Ghairu makfiin, yang tidak butuh kepada sesuatu. Wala muwadda'in, juga tidak ditinggalkan. Wala mustahnan anhu rabbana. Dan semua makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala,
butuh kepada Anda ya Allah, Rabbana wahai Rabb kami. Ini bacaan atau bentuk zikir yang pertama setelah makan. Yang kedua, bacaan yang kedua, Alhamdulillahi kafana wa arwana hayra makfiyin wala makfurin. Alhamdulillahilladzi kafana wa arwana hayra makfiyin wala makfuin. Wala makfurin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi kafana, yang telah mencukupkan kami, wa arwana, yang telah mengenyangkan kami, memberikan makan kepada kami, hayra makfiyin, yang tidak butuh kepada yang lain. Allah Subhanahu wa taala cukup dengan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada sisa-sisa makanan kita, kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala lagi, tidak. Wala makfurin, dan tidak mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara bentuk-bentuk zikir atau bacaan hamdan, bacaan memuji Allah Subhanahu wa taala setelah makan. Ya Bu, cuma boleh membaca alhamdulillah saja sudah diperbolehkan, atau baca doa-doa memuji Allah Subhanahu wa taala yang lain setelah makan juga diperbolehkan, atau dengan baca doa ini, alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi hayra makfiin wala muwadda'in wala mustahanan anhu rabbana, juga boleh. Harus juga dengan ucapan alhamdulillahilladzi kafana wa arwana hayra makfiin wala makfurin, juga diperbolehkan. Hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan juga yang pertama dari Bukhari, yang kedua juga dari riwayat Bukhari dari hadisnya Abi Umamah radhiyallahu anhu. Hayra makfiin ay hayra muhtajin ila ahadin. Makna hayra makfiin yaitu hayra muhtajin, tidak butuh ila ahadin, kepada seorang pun. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada seorang pun. Fawalladzi yut'imu ibadahu wa yakfihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan kepada hamba-hambanya, yang mencukupi hamba-hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dialah pemberi rizki. Innallaha huwarrazzaqu dzul quwwatil matin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pemberi rizki, ya, yang maha kuat, yang maha kokoh. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kasih makan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala mencukupi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada yang lainnya. Wala muwadda'in bi fathid dali wa tasdidiha ay hayru matrukin. Wala muwadda'in itu dengan fathah dal, muwadda' dalnya di fathah, wa tasdidiha juga di tasdid, ay hayru matrukin itu tidak ditinggalkan. Kafana minal kifayah, kafana mencukupi kita, yaitu dari kata al-kifayah, yaitu kecukupan. Allah Subhanahu wa taala mencukupi kita untuk makan dan juga minum, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, karena tempat sandaran kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Arwana minar roi, arwana dari kata arroi, yaitu yang mengenyangkan, ia memberikan kita kelegahan untuk makan dan juga minum. Wala makfurin ay majhudin fadlahu wa ni'amahu. Wala makfurin ay majhudin, yaitu tidak diingkari fadilahnya dan juga nikmatnya. Maksudnya apa? Tidak kita kufuri. Kita harus bersyukur atas fadilah dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Ayo ikhwah, baik, inilah yang dapat saya sampaikan pada hari ini.
ya tentang sunnah-sunnah dan juga adab-adab yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika makan dan juga minum. Dan selayaknya bagi kita semuanya ya untuk mengaplikasikan ya tentang sunnah-sunnah ini. Jadi kita belajar bukan sekedar belajar, bukan sekedar tahu, tapi apa? Kita harus mengamalkannya. Ya, kita harus menggunakan ilmu kita yang sudah kita belajari. Ya, kita harus mengamalkan apa saja yang sudah kita ajari. Karena apa? Ilmu bukan sekedar didengarkan, bukan sekedar diketahui, tapi apa? Supaya ada faedahnya, supaya ada barokahnya, maka apa? Kita harus mengamalkan ya ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui. Apalagi ilmu tadi ya sudah ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, kita akhiri di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Program paving halaman Masjid Jami Al-Furqan saat ini progres untuk paving adalah pengurukan atau pemerataan uruk seluruh halaman masjid yang akan dipaving. Alhamdulillah pada saat ini tahap kedua untuk perolehan donasi paving halaman Masjid Jami sebesar Rp87.900.000. Kami mengajak kepada kaum muslimin untuk menyisihkan harta terbaik antum semuanya untuk program paving halaman Masjid Jami Al-Furqan. Kami sampaikan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada kaum muslimin yang sudah menyisihkan harta terbaik antum. Semoga menjadi pemberat timbangan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menyabdakan, yaqulul abdu mali mali. Seorang hamba mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama lahu min malihi thalath. Padahal yang menjadi bagiannya dari hartanya adalah 3 hal saja. Yang pertama, ma'akala fa'afna. Sesuatu yang dia makan, kemudian dia habiskan. Kemudian yang kedua, malabisa fa'abla, yang dia pakai kemudian akhirnya rusak. Kemudian yang ketiga, ma'a'ta faktana. Yang ketiga adalah yang dia kasihkan, dia infakkan, dia berikan kepada orang lain sebagai bentuk sedekah, bentuk hibah, dan itulah yang tersimpan untuknya. Adapun yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa dhahibun wa tarikuhu linnas. Maka harta tersebut akan pergi, akan hilang, dan dia akan meninggalkannya untuk manusia. Bagi yang ingin menyimpan hartanya untuk akhiratnya, maka banyaklah bersedekah, banyaklah berwakaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, mana qasad sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Para jemaah sekalian rahimanallah rahimakumullah, sekarang saya berada di depan Masjid Jami Al-Furqan. Saat ini kita berada di kawasan yang luas sekitar 7.000-an meter dan tanpa paving. Kawasan ini biasa dipakai untuk kegiatan-kegiatan sosial, sholat Idul Adha, atau kegiatan-kegiatan lain yang sangat bermanfaat dan mendatangkan pahala yang besar. Pondok atau Masjid Jami Al-Furqan
menginginkan agar lebih kondusif tempat ini, ingin di paving sehingga nantinya orang-orang bisa menggunakan tempat ini dengan lebih nyaman. Hendaknya kita berusaha untuk membantu, dan insya Allah ini akan menjadi wakaf yang benar-benar mendatangkan pahala yang agung. Ketika di paving akan membutuhkan dana sekitar 900-an juta. Kita menunggu partisipasi dari jamaah sekalian, dari kaum muslimin dan kaum muslimat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan falinafsi." Siapapun yang melakukan amalan saleh, maka manfaat baiknya sebenarnya untuk dirinya sendiri. Kita bersedekah untuk paving tempat ini, maka sebenarnya manfaatnya untuk diri kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Di dunia yang akan dilapangkan hartanya adalah yang berinfak, yang berwakaf. Di akhirat yang mendapatkan pahalanya juga orang yang berinfak, orang yang berwakaf. Demikian, mudah-mudahan ini segera terwujud dengan mudah dari bantuan para jamaah sekalian, bantuan saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.